Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar sirrillahil akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad awwal makhluqatika nurun min nuri dhatik wa rasulika rahmatan min indik tursilahu rahmatan lil alamin. Wa salli wa sallim adada qudratika wa iradatik wa ilmukal awwaluna wal akhirun. Rabbi ghafir warham ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabi wa ala tabi'ina minal awliya wal ulama wa syuhada was salihin wa ala walidina wa ikhwanina al muslimina wal mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur dengan kesyukuran yang sangat atas segala curahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang Allah berikan tentunya tidak akan pernah kita sanggup untuk menghitung bilangannya. Maka nikmat-nikmat yang Allah berikan ini mudah-mudahan senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur. Baik itu nikmat yang tampak maupun nikmat yang tak tampak, baik itu nikmat yang telah Allah berikan maupun nikmat yang insya Allah akan susulkan. Karena kita yakin dari waktu ke waktu Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita, baik dalam kehidupan menjalani kehidupan di dunia ini maupun nantinya ketika kita berada di kampung akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat pada junjungan kita, kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena sebab beliaulah alhamdulillah manusia dihantarkan dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang penuh dengan cahaya yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. InsyaAllah mudah-mudahan nantinya pada kehidupan akhir kita di kampung yang sama-sama kita yakini, kita akan mendapatkan kehidupan yang terang benderang, alam yang terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan pengajian bersama terkait dengan diri kita, terkait dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan alam semesta yang semuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ada yang tampak, ada yang tak tampak. Ada yang usianya pendek, ada yang usianya panjang. Yang jelas bahwa apa yang Allah ciptakan dengan kudrah iradahnya, dengan ilmunya, semua itu adalah hak, semua itu adalah benar, dan semua yang diciptakannya ini berjalan sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bagian terdahulu hari Kamis lalu, judul Sirul Kainah, ini masih lanjutan. Para ulama berikan pemahaman kepada kita bahwa sebagaimana kita, diri kita ada di balik diri kita. Dari yang tampak ada di balik yang tampak. Bahkan Nabi SAW disebutkan oleh para ulama dalam salawat yang kita bacakan pada muqaddimah tadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahnar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar. Sir, ya Allah, berikanlah rahmat, berikanlah salawat kepada penghulu kami, kepada baginda Nabi SAW. Jadi itu doa kita, Pak. Salawat itu adalah pertama bentuk zikir kita kepada Allah, nyambungkan diri kita kepada Allah, mohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan salawat, rahmat, keberkahan kepada baginda Nabi SAW. Juga keselamatan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersalawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, senantiasa tiada terputus bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang punya keimanan, punya keyakinan, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkan salam terbaik kita. Itulah yang menjadi dasar kenapa para ulama begitu banyak untayan-untayan salawat. Tambahan ada yang pendek, ada yang panjang. Di dalamnya itu ada pujian-pujian kepada baginda Nabi. Salawat, kita mohon rahmat untuk baginda Nabi, pujian-pujian kepada Nabi yang menggambarkan tentang sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada doa-doa untuk selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu keluarganya beliau, keturunan beliau, para pengikut beliau, para sahabat, tabi'in, para ulama, aulia,
wasyuhada wassalihin. Juga tidak ketinggalan kepada kedua orang tua kita. Kita mohonkan itu. Samping kita memuji Nabi kita, juga kita dengan salawat, dengan pujian kepada Nabi, juga kita tiada ketinggalan untuk memohonkan ampunan dan rahmat untuk seluruhnya. Siapakah baginda Nabi tadi dalam salawat? Ad-durril azhar wal yaqutil ahmar, kata Aba Guru sekumpul seorang ulama masyhur di Kalimantan Selatan, Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, bahwa Nabi Muhammad SAW itu digambarkan ad-durril azhar. Beliau adalah permata yang paling indah, permata yang paling indah. Itu penggambaran ulama kita. Wal yaqutil ahmar, beliau digambarkan sebagai permata yakut, delima merah gitu kan. Di antara permata-permata kan ada batu-batu cincin yang kita miliki kan, ada permata-permatanya itu ada yang paling bernilai. Wan nuril azhar, beliau itu adalah cahaya yang paling zahir, paling nampak. Tentu bukan dengan kacamata akal pikiran kita, tetapi dengan keimanan kita. Kita yakin bahwa baginda Nabi SAW tidak sekedar sebagai manusia seperti kita, tapi beliau adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya diutus kepada orang Muslim saja, bukan hanya diutus kepada komunitas manusia tertentu, orang-orang Arab saja, bukan. Tapi diutus untuk seluruh manusia, bahkan diutus untuk seluruh alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah aku mengutusmu, kata Allah, terkecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan, alam itu yang mana? Ya semua alam. Bukan hanya satu alam ini di dunia saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diutus untuk seluruh alam. Alam yang telah lampau, alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam selanjutnya alam kubur, dan seterusnya. Diutus kepada seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Ada jami'an, seluruhan manusia. Allah menyampaikan kepada Nabi agar Nabi menyampaikan kepada manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Allah, Rasul utusan Allah kepada kamu sekalian, wahai manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai saksi. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya aku mengutusmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menjadi saksi. Jadi rahmatan lil alamin, Rasul bagi alam, Rasul bagi seluruh manusia, kemudian saksi untuk semuanya. Insya Allah kalau persaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah umatnya, insya Allah kita akan selamat. Jika Nabi mempersaksikan bahwa kita bukan umatnya, maka yakinlah bahwa kita akan ditempatkan yang berbeda dengan umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para ulama-ulama kita terdahulu, dia adalah cahaya yang paling tampak. Ya, bukan berarti paling tampak dalam penglihatan kita, tapi kita harus yakini dengan ilmu kita bahwa beliau adalah cahaya yang paling nyata gitu. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua meyakini bahwa yang dimi'rajkan oleh Allah itu bukan hanya rohnya, tapi juga jasadnya gitu. Itu keyakinan kita, keyakinan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita bahwa Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan dengan jasad dan ruhani. Dan perjalanan yang ditempuh adalah perjalanan yang sangat jauh. Di alam yang nyata ini, yang paling cepat adalah cahaya. Kecepatan cahaya itu kurang lebih 300.000 km per detik tuh, Pak. 300.000 km per detik. Berapakah jarak? Berapakah jarak dari Mekah ke Palestina tuh, Pak? Adakah sampai dengan 300.000 km? Tidak sampai, Pak. Hanya lebih dari 1.000 km. Tidak sampai 2.000 km. Cuma 1.200-an, 300-an kilometer itu. Kalau kita hitung, nah, garis lurus. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cahaya. Kita bisa katakan bahwa Nabi kita adalah inti dari cahaya itu sendiri. Sehingga kecepatannya tidak sama dengan kecepatan cahaya yang kita ketahui. Sudah gambarkan sebelumnya para ilmuwan yang mengatakan bahwa alam ini yang luas dengan sistem-sistem yang tertata, bertingkat-tingkat. Ada sistem tata surya, matahari dengan planet-planetnya, ada sistem galaksi dari jutaan miliaran bintang isinya. Ada galaksi Magellan, ada galaksi Bima Sakti, Milky Way. Dalam penelusuran ilmuwan, galaksi Al-Buruj dalam Al-Quranul Karim itu sangatlah luas, Pak. Sangatlah luasnya. Yang bentuknya seperti spiral. Diameter daripada galaksi itu dihitung dengan perambatan cahaya yang dipancarkan, itu butuh waktu dari sisi atau dari pinggir satu ke pinggir yang lain, cara berlawanan, butuh waktu kurang lebih 100.000 tahun cahaya. Berarti cahaya saja butuh waktu 100.000 tahun dalam merambatnya itu. Gimana dengan manusia biasa, Pak?
Kalau satu galaksi saja dilintasi, galaksi rumah kita ini terlintasi, misalnya dari pinggir ke pinggir tadi, cahaya yang merambat butuh 100.000 tahun, Pak. Sementara Nabi Muhammad SAW, berapa tahun perjalanan dalam bermi'raj itu? Nah, maka tentu ini tidak bisa kita bandingkan dengan hasil kerja otak kita. Tapi kita yakin seyakin-yakinnya, karena ini adalah peristiwa yang insya Allah benar, yang disepakati, dan Al-Quran juga menjelaskan tentang peristiwa itu, baik Isra-nya dalam surah Bani Israil ayat pertama, maupun dalam surah An-Najm ayat ke-13, 14, 15, 16, 17, 18 tuh. Jelaskan tentang mi'rajnya. Walaqad zara'na apa? Laqad zara, sesungguhnya Muhammad laqad ra min ayati rabbi wa laqad ra min ayati rabbil kubra. Sungguh Muhammad telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang besar. Tanda-tanda. Para ulama tafsiran kepada kita, bukan Allah yang besar dilihat, tapi menyaksikan tanda-tanda ayat-ayat Tuhannya yang besar. Di alam yang luas ini, makhluk-makhluk yang besar, itu telah disaksikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga disaksikan, neraka disaksikan. Hadis-hadis yang sahih sebutkan gitu. Beliau adalah manusia yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kita gambarkan. Yang sosoknya, tentang siapa dia, baik secara jasadia maupun secara ruhani, digambarkan dalam Al-Quran, baik secara tersurat maupun secara tersirat, kemudian dijelaskan oleh para ulama kita bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasirillahil akbar, beliau adalah rahasia yang besar, rahasia Allah. Jadi kalau kita ingin sampai kepada Allah, kita ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya semestinya kita mengenal sosok baginda Nabi dulu. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak mengenal sosok siapa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh ulama yang lain juga sebagai sirrul kainat, rahasia di balik alam semesta. Jangankan kita, para ilmuwan berlomba-lomba mencari dengan keadaan alam semesta yang sekarang ini. Mereka berlomba-lomba menelusuri, melakukan penelitian, melakukan interpolasi, ekstrapolasi, menelusuri tentang alam ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan dalam Al-Quran Karim bahwa langit bumi yang kita diami ini, dan langit yang di atas kita, tanda petik, sama'i. Dalam tafsirnya Rasul Dr. Muhammad Quraisy Shihab, yang dimaksud dengan sama'a itu adalah semua yang di luar bumi. Dalam tafsir Al-Misbah
Semua yang di atasnya, di luar bumi namanya sama'ah. Kalau Bapak megang sesuatu ya, di atas tanah, itu adalah merupakan wilayah sama'ah. Karena sama'ah, sama'i beda dengan samawat. Kalau samawat itu yang kita pahami, yang dijelaskan para ulama, sab'an shidada. Sab'as samawat, 7 lapis. Sab'an shidada, 7 langit, 7 lapis yang kokoh. Shidada, kokoh kuat, yang tidak akan bisa ditembus oleh siapapun terkecuali dengan izin perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu samawat, 7 lapis. Ya, dalam kisah Isra wal Mi'raj kita mengetahui ini. Dan Nabi yang pada langit pertama, langit kedua yang ditemui oleh baginda Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Tapi sama'ah itu semua Allah turunkan hujan dari langit. Ya. Hujan itu terjadi pada wilayah tropo, lapisan atmosfer yang disebut dengan troposfer saja. Ketinggiannya ya, kurang dari 0 sampai dengan 10 km. Ya. Itu ketinggian terbentuk hujan. Di atas itu ada lapisan stratosfer. Di atasnya ada lapisan ionosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Nah, itu. Ada lapisan-lapisan. Dan masing-masing lapisan itu punya tugas, punya manfaat yang berbeda untuk kehidupan kita. Ada lapisan ozon, yang dengan lapisan itu insya Allah radiasi yang datang dari luar itu akan diserap oleh lapisan ozon. Ya, bersyukur kita karena Allah masih memberikan kepada kita lapisan atmosfer. Kalau tidak ada ya mungkin udah lama kita hangus. Ya, kita bersyukur meskipun jaraknya kurang lebih 150 juta kilometer matahari dengan kita, tapi ternyata sangat panas tuh Pak. Coba bayangkan nanti ketika Allah bangkitkan kita. Kata para ulama, matahari akan didekatkan 1 mil di atas kepala. Coba bayangkan saja. Matahari yang didatangkan nanti, ya tentu matahari yang sudah direkonstruksi kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah hancurkan alam ini. Tentu saja matahari tidak datang untuk memberikan kepada kita sebagaimana di dunia ini Allah berikan sinar matahari. Dengan sinar matahari ini untuk kita mendapatkan energi yang banyak. Tapi sinar matahari yang didatangkan adalah tentu menjadi sesuatu yang akan menjadikan orang-orang yang celaka terpanggang di padang mahsyar. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kata orang tua kita ya sejengkal di atas kepala itu. Ya, tapi dalam kitab para ulama, misalnya dalam kitab An-Nihaya Fitan Awalu Akhiruz Zaman karangan Imam Ibnu Katsir, 1 mil di atas kepala. 1 mil itu berapa kilo Pak? 1,6 kilo ya. Kurang lebih. Sangat dekat. Maka tentu saja karena dia adalah panas api, maka terpangganglah siapa aja yang berada, terkecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan baginya untuk mendapatkan pertolongan. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, perlindungan, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tidak ada pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama, pemimpin yang adil. Oleh karena itu para pemimpin ya bersikap adil lah. Ya, adillah dalam memimpin itu. Termasuk kita para pemuda yang diajak bermaksiat. Termasuk orang-orang yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia berzikir, dia menangis menetes air matanya, zikir kepada Allah. Dia memberi karena Allah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Banyak orang yang akan, golongan yang Allah akan selamatkan. Dan yang mendapatkan keselamatan adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bertakwa. Ketika semua orang diseret menuju kepada, ya, karena kita ini perjalanan Pak, perjalanan, totalitas perjalanan, alam ini pun berjalan. Tentang alam yang berjalan, yang berproses, yang yang tercipta secara bertahap-tahap. Allah gambarkan dalam Al-Quran. Coba perhatikan surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Allah bertanya nih, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Sekarang langit dan bumi menyatu enggak Pak? Enggak, terpisah. Ya langit, ya langit. Ya bumi, ya bumi. Ya planet, ya planet. Dahulu menyatu. Beliau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Berarti berproses, Pak. Allah menciptakan alam, makhluk. Nah, kita udah sampaikan bahwa pasti ada makhluk yang mula-mula Allah ciptakan tuh. Makhluk seperti apa? Ya tentu adalah makhluk yang tadi memiliki keutamaan yang lebih. Manusia, Nabi Adam diciptakan dari tanah itu diciptakan atau lahir. Dari mana tanah itu? Dari batuan. Batuan itu dari mana? Dari cairan. Cairan dari mana? Dan seterusnya gitu. Ruh kita adalah sesuatu yang tak tampak. Ruhani kita ada sesuatu yang tak nampak. Tapi ada. Dia adalah makhluk. Ruh kita makhluk. Meskipun ada perselisihan terkait dengan ruh ini, ada yang mengatakan makhluk, ada yang mengatakan sesuatu yang dihembuskan oleh Allah. Karena ada Al-Quran yang memberikan penjelasan bahwa ya wa nafakhtu kan? Meniupkan seakan-akan bahwa semua ruh kita ini ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan artinya itu menjadi bagian dari ruh Allah. Para ulama memberikan penjelasan kepada kita tidak seperti itu. Ruh itu tetap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk roh dari alam ini. Kalau manusia punya roh, alam juga punya roh. Rohani. Karena alam yang kita katakan itu mati tetap, ada pendapat yang mengatakan bahwa alam ini, bumi ini tetap di tempat. Namun keyakinan kita tidak tetap di tempat. Jadi Allah bertanya, apakah orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah itu tidak mengetahui
bahwa langit dan bumi dahulu, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami memisahkan keduanya. Ya. Dipisahkan itu adalah proses pergerakan, Pak. Maka alam pun bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang ada di langit, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Kita bisa memberikan pendapat penjelasan bahwa tasbih ini ya terkait dengan pergerakan mereka. Pergerakan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Karena langit dan bumi itu dahulu adalah satu. Langit dan bumi itu dahulu sesuatu yang padu. Kemudian Allah pisahkan. Para ilmuwan melacak ke sana. Sampai-sampai ada teori terkait dengan terciptanya alam ini. Teori dentuman besar, Big Bang teori dari kalangan orang para fisikawan, para sains itu. Tapi ini ruangnya akal, Pak. Mereka hanya memformulasi bahwa alam ini dahulunya adalah sesuatu yang padu, sesuatu yang sangat rapat, sangat panas. Titik yang sangat kecil, rapat tuh, kemudian meledak. Nah, itu pemahaman mereka. Meledak karena sangat rapat, sangat panas, meledak. Kemudian mengalami proses selain namanya ledakan, pasti ada pergerakan tuh, Pak. Meledak, berhambur, itu pasti. Yang namanya meledak, pasti ya ada gerakan. Karena ini alam yang tercipta yang luas ini, bumi besar-besar semua. Terbentuk atom, kemudian atom itu terbentuklah bintang-bintang, dari bintang terbentuklah galaksi-galaksi sebagaimana kita kenal. Tapi semua itu dalam suasana perjalanan. Dalam surah Fussilat ayat 11, Allah menyampaikan, "Tsumma stawa ila as-samai wa hiya dukhan." Dukhan. Wa qala laha walil ardi ya ta'an aw karha. Qalata ataina ta'i'in. Dia kemudian menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan juga kepada bumi. Jadi langit itu ya sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tak nampak. Yang isinya apa itu ya isinya tak nampak. Bintang-bintang planet itu bukan langit, tapi itu adalah perhiasan-perhiasan yang Allah hadirkan untuk menjadi perhiasan langit. Ibaratnya lampu-lampu yang Allah hadirkan untuk alam ini. Sama itu wahananya. Allah berfirman kepada keduanya, datanglah kalian kepadaku. Datanglah kalian kepadaku. Dengan suka atau tidak suka. Datang, Pak, diminta datang.
Jadi langit yang telah diciptakan ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Allah. Dan keduanya menjawab, kami datang dalam keadaan suka. Datang ini menunjukkan bahwa mereka itu melakukan perjalanan sebagaimana kita. Gitu. Kita manusia ini ada perjalanan yang nampak kita lihat bergerak, gitu kan. Sungguhnya kita ini juga melakukan perjalanan yang dibawa oleh bumi ini. Kemana kita? Tentu kita ini dibawa oleh bumi menuju tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada akhir dari perjalanan bumi ini. Bumi berotasi, berevolusi gitu. Revolusinya itu ya mengitari matahari. Karena matahari sebagai pusat tata surya juga berevolusi, mengitari pusat galaksi, maka otomatis karena bumi tadi mengikuti matahari sebagai pusat tata suryanya, ikut mengitari pusat galaksi, Pak. Karena galaksi yang besar ini ternyata banyak galaksi-galaksi juga, semuanya bergerak. Maka dipastikan bahwa galaksi yang jutaan miliaran bintang ini, termasuk tata surya kita, planet-planet yang ada di dalamnya itu juga bergerak mengitari. Berarti perjalanan totalitas. Kemana kita dibawa? Maka rugilah manusia yang tidak melakukan perjalanan kepada Allah secara ruhani. Karena pasti, Pak, itu pasti perjalanan menuju Allah itu pasti. Wa ilaihi nusyur wa ilaihi turja'un wa ilaihil masir. Itu pasti. Jadi di samping kaki kita berjalan ke pasar, ke rumah, ke kantor, qalbu ini, hati ini juga kita perjalankan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memanggil tadi. Bumi langit dipanggil, otomatis kita yang ada di bumi ikut tuh, Pak. Dan pasti kita akan mengalami kebinasaan itu. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu akan binasa terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah binasa. Tapi kita makhluk, kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu kita ini yang nampak ini, yang hidup ini akan binasa. Kita akan mengalami kematian kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai manusia tentu kita tiada henti-hentinya untuk selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya agar kita sampai, agar kita diperkenankan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kepingin kita memandangnya, tapi Allah masih ada hijab. Bukan Allah yang terhijab, tapi kita yang terhijab. Karena dosa-dosa kita, karena perhatian kita terlalu berlebihan terhadap dunia, itulah yang menjadi hijab untuk kita. Allah menutupi. Tapi nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Dan kita manusia ini sudah pasti kemana akan kita sampainya.
Apakah kita akan sampai hanya sampainya ke neraka, atau sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala, atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita manusia ditempatkan pada tempat pertengahan. Kata ulama kita dalam kalam-kalam ulama dalam kitab Al-Hikam, saya bacakan artinya saja. Allah menjadikan kamu manusia bertempat dalam alam pertengahan antara alam mulki dan alam malakut. Jadi kita ini ditempatkan pada alam pertengahan antara alam mulki, alam semesta, dan alam malakut. Alam yang nyata dengan alam yang tak nyata. Kita punya akal, kita punya pikiran, sehingga kita bisa menerobos alam itu. Al-fikratu sayrul qalbi. Orang yang berfikir, orang yang mempergunakan fikiran akalnya itu adalah orang yang memperjalankan kalbunya melintasi alam yang luas. Al-fikratu sirajul qalbi. Fikiran itu adalah pelita dalam hati. Pelita. Dia adalah cahaya. Cahaya yang Allah berikan. Allah anugerahkan cahaya itu kepada kita. Mudah-mudahan cahaya itu tetap tersimpan. Kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika berada dalam syurga, kalau kita tergolong orang yang beruntung, membersamai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membersamai yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang membersamainya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka memancar di hadapan mereka. Jadi orang yang beruntung itu membawa cahayanya, Pak, ke surga. Itulah yang akan menjadi penerang alam kuburnya, menjadi penerang ketika dibangkitkan di pada mahsyar, menjadi penerang ketika berada dalam surga, sehingga dia mampu bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa dalam diri kita pun ada rahasia-rahasia yang tak nampak. Kita berada, kita memiliki potensi untuk itu. Ada nur dalam diri kita, cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak kesasar. Karena ini perjalanan menuju kepadanya, maka dari diri kita start melakukan pendekatan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Harus kita mengetahui, memahami kepada siapa tujuan perjalanan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dihadirkan oleh Allah untuk kita. Dan mari kita menjadikan sebagai teladan yang harus kita ikuti ajarannya. Sunnah-sunnahnya mari kita hidupkan. Syariat agama yang diwariskan kepada kita, mari kita jaga. Kalau bisa mari kita sebarkan juga, dakwakan juga agar sambung menyambung. Karena kita memang tersambung satu sama lain. Kita ingin di kampung akhirat tetap dalam satu kesatuan membersamai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada subuh hari ini menambah wawasan kita sebagai orang-orang yang selalu mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Kita bisa menemukan kebenaran dalam kehidupan dunia, tapi itu kebenaran relatif namanya. Kebenaran nisbi. Kebenaran yang sesungguhnya itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bertakarrub, mendekat, ya hanya melakukan pendekatan terus. Jangan sampai kita tidak melakukan pendekatan takarrub ila Allah. Karena kalau kita tidak mendekat, yakin kita tidak akan sampai kepadanya.
Kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun, kepada Bapak sekalian semua maaf. Mungkin ada kalam-kalam saya yang kurang tepat, kalam-kalam saya yang tidak berreferensi menurut Bapak, tapi apa yang saya sampaikan ini adalah pemahaman saya. Kita harus paham dengan qalbu, jangan paham hanya sekedar paham dengan akal. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Allah mengancam kita, diancam juga para jin, akan dimasukkan dalam neraka Jahannam disebabkan karena punya hati tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Paham, bukan tahu, bukan hafal, tapi paham. Walahum a'yunun la yubsirun, punya penglihatan tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Ketika kita disuruh untuk melihat alam ini, menyaksikan, bukan hanya sampai kepada situ, tapi di balik alam itu, sirul kainah, di balik itu harus kita cari. Siapa di balik alam ini? Dan pada akhirnya kita sadar bahwa asbab dari keberadaan semua ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim.